Di video yang sebelumnya, gue udah pernah aduin chipset flagship Android yaitu MediaTek Dimensity 9500 dan Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nah, di video yang kali ini gue mau ngaduin chipset lagi masih di kelasan flagship, tapi yang ini lintas platform yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 lawan Apple A19 Pro. Mari kita adu. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Seperti yang teman-teman lihat ya, HP yang gua pakai buat adu jotos kali ini adalah iQOO 15 dan iPhone 17 Pro. Pengujiannya tentu akan fokus di performa CPU dan GPU aja. Gua nggak akan ngebahas baterai ataupun temperatur selama pengujian berlangsung karena nggak akan apple to apple. Kedua HP ini beda kapasitas baterai, beda dimensi, jadi beda pula optimasi sistem pendinginnya. Nah, FYI, Apple A19 Pro dia pakai arsitektur Big Little, ada 2 core untuk performa dan 4 core untuk efisiensi dengan clock speed 4,26 GHz. Snapdragon 8 Elite Gen 5 lebih ngeri ya dengan arsitektur all big cores, ada 2 core prime 4,61 GHz dan tambahan 6 core performa. Jadi 6 core lawan 8 core, sama-sama pakai fabrikasi 3 nanometer dari TSMC. Untuk GPU A19 Pro dia pakai custom GPU dari Apple, punya 6 core juga, sedangkan Snapdragon 8 Elite Gen 5 dia pakai GPU Adreno 840 yang terdiri dari 3 slice ya. Jadi bukan pakai sistem core lagi biar lebih efisien. Di dalam masing-masing slice atau blok atau cluster ini udah ada shadernya, udah ada memorinya, jadi bisa kerja sendiri-sendiri. Misal kita pakai buat main game enteng, dia cuma 1 slice yang bakal kerja, tapi pas dipakai main game berat, ketiga slice-nya bakal aktif semua barengan gotong royong. Oke, sekarang kita langsung mulai aja tesnya. Kali ini kita lupakan sejenak AnTuTu benchmark. Untuk pengujian CPU-nya kita akan pakai Geekbench 6 yang memang support cross platform. Hasilnya bisa di compare antara Android dan juga iOS. Nah, gue sama-sama download latest version dari Play Store dan juga App Store. Di iOS versinya 651 dan di Android 650. Sebelum benchmark, gue tutup dulu semua aplikasi yang berjalan. Suhu ruangan itu sekitar 26-27 derajat Celcius. Buat dapetin skor yang relevan, gue juga ngelakuin 3 kali pengujian. Yang akan gue ambil adalah skor tertinggi, kemudian akan gue compare. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa untuk performa CPU single core Apple A19 Pro ini lebih unggul ya dengan skor 3.628 poin, sementara Snapdragon 8 Elite Gen 5 ini nggak sampai 3.500 poin. Padahal clock speed Apple ini lebih rendah, tapi terbukti dia punya efisiensi yang lebih tinggi. Sebaliknya untuk urusan kerja multi core, Snapdragon 8 Elite Gen 5 dia lebih unggul ya dengan skor tembus 10.000, sementara Apple A19 Pro cuma 9.600an poin. Tapi ya ini wajar karena secara jumlah core pun Snapdragon punya 8 core kan, sedangkan si Apple cuma 6 core aja. Dan dari dulu pun kita itu sama-sama tahu lah kalau multitasking di Android memang lebih enak, lebih responsif dibanding iOS. Walaupun makin kesini multitasking di iOS juga sebenarnya udah bisa makin mendekati Android. Sekarang kita lanjut ke pengujian untuk GPU grafis ya dengan benchmark. Kita pakai 3D Mark yang juga memang sudah support cross platform. GPU Apple dia manfaatin API Metal 3.0, sedangkan GPU Snapdragon dia pakai API Vulkan versi 1.1. Pertama kita pakai 3D Mark Wildlife Extreme. Ini adalah tes render grafis konvensional ala zaman dulu ya, tapi dengan resolusi yang super tinggi di 4K. Pengujiannya sama-sama gue lakukan masing-masing 3 kali dan gue ambil skor yang paling tinggi. Di sini Snapdragon 8 Elite Gen 5 berhasil unggul dengan raihan 42 frame per second. Perbedaannya cukup jauh karena Apple A19 Pro ini cuma bisa dapat 32 frame per second. Artinya selisih 10 fps yang mana GPU di Snapdragon ini terbukti lebih jago ya untuk urusan pemrosesan grafis dengan teknologi yang konvensional. Terus gimana dengan kestabilannya? Nah, di pengujian stress test 3D Mark Wildlife Extreme non-stop ya selama 20 menit, angka kestabilan Snapdragon juga sedikit lebih baik di 63% lawan 60%. Dan gua anggap ini sangat wajar mengingat kedua HP ini dia punya perbedaan dimensi yang lumayan. Jadi dengan form factor yang lebih besar otomatis bisa pakai cooling system yang logikanya lebih besar juga. Lanjut pengujian grafis yang kedua masih di 3D Mark, tapi kali ini kita pakai Steel Nomad Lite. Ini adalah
tes render grafis yang lebih advance dari pengujian Wildlife Extreme sebelumnya, tapi resolusinya ini lebih rendah, yaitu di 1440p bukan 4K. Pengujiannya juga sama, gua lakukan masing-masing 3 kali dan gua ambil skor tertinggi. Kemudian untuk di compare, hasilnya ternyata 11-12 dengan Wildlife Extreme, di mana GPU Snapdragon ini masih bisa mengungguli Apple, tapi kali ini gapnya atau perbedaannya makin tipis. Snapdragon dapat 20 frame per second sedangkan Apple dapat 18 frame per second. Cuma selisih 2 fps aja, ini bener-bener ketat banget dan hampir nggak berasa sih ya. Dan untuk kestabilannya selama 20 menit pengujian nonstop, Snapdragon kali ini dapat angka yang lebih rendah di 56%, sementara Apple masih konsisten di 60%. Sekarang kita masuk ke benchmark yang terakhir di 3D Mark, yaitu dengan pengujian Solar Bay Extreme. Ini adalah tes render grafis yang paling kekinian, yang paling canggih dengan teknologi ray tracing. Jadi pastinya bukan kaleng-kaleng ya pengujiannya, dan resolusi yang dipakai juga lumayan di 1440p. Skenarionya masih sama, gue ambil skor tertinggi dari 3 kali pengujian dan hasilnya kali ini Snapdragon harus mengakui keunggulan Apple, di mana Snapdragon dapat 8 frame per second sedangkan si Apple ini bisa ngantongin 13 frame per second. Selisih 5 fps ini tentu nggak gede tapi termasuk lumayan ketika kita pakai untuk main game berat. Dan untuk kestabilannya kali ini Apple harus mengakui keunggulan Snapdragon dengan angka 51% berbanding 56%. Kenapa kok kalah? Karena mungkin saking beratnya ngerender grafis, yang kita tahu API metal di GPU Apple itu memang lebih capable soal ray tracing, jadi itu di push maksimal dan jadilah angka kestabilannya lebih kecil karena kerjanya terlalu berat. So dari pengujian benchmark sintetis GPU di 3D Mark ini kita bisa simpulin kalau GPU Adreno di Snapdragon dia lebih mumpuni ya buat mengolah grafis konvensional pada umumnya. Tapi ketika udah bicara teknologi ray tracing, custom GPU dari si Apple ternyata masih sedikit lebih baik. Selain pengujian benchmark sintetis cross platform tadi, gue juga coba bandingin performa untuk real gaming. Di game pertama gue pakai Red Dead Redemption, to the point di game ini kedua chipset udah dapat benefit bisa jalanin mode performance di mana frame rate-nya bukan 30 fps tapi 40 fps. FYI chipset flagship lain kayak dari MediaTek, dari Exynos, apalagi Tensor ya Google itu so far belum dapat mode performance di game ini. Kemudian di game kedua gue coba yang gak kalah berat, yaitu Where Winds Meet, yang juga merupakan game portingan dari PC dan konsol. Grafisnya sama gue pentokin rata kanan, tapi selama main gue ngerasain frame rate di Apple ini lebih sering ngalamin ada micro stuttering ya, sedangkan di Snapdragon dia lebih smooth dan lebih stabil. Game ketiga gue coba Genshin Impact. Di sini gue baru ngeh ya kalau ternyata di Snapdragon 8 Elite Gen 5 di iQOO 15 dia belum unlock 120 fps, jadi mentoknya di 60 fps aja, sementara di GPU Apple udah bisa 120 fps. Dan selama gue coba main sekitar 10 menit di kedua device ini, gue nemuin ada sesekali stuttering di Apple, sedangkan di Snapdragon ini relatif aman dan lancar. Hal yang sama juga gue rasain di game berat lain, ada Car X Street dan Arena Breakout. Dengan grafis sama-sama gue pentokin rata kanan, ya pastinya memang bisa running dengan frame rate yang tinggi, tapi experience-nya ternyata tetap sama, dimana gue lebih sering ngalamin micro stuttering di GPU-nya Apple. Memang cuma sesekali dan cuma sepersekian detik aja, tapi gue jarang ngalamin ini di Snapdragon. So dari sederet pengujian barusan, seenggaknya kita udah bisa dapat gambaran kalau chipset Apple A19 Pro dan Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 itu ada di level yang sama. A19 Pro dia lebih unggul di performa single core, Snapdragon 8 Elite Gen 5 unggul di multicore. Kemudian untuk performa grafis sintetis, GPU Apple dia unggul di pengujian modern dengan ray tracing, sedangkan GPU Adreno 840 di Snapdragon dia lebih unggul di pengujian grafis konvensional tanpa ray tracing. Dan untuk real gaming test sebenarnya kapabilitas keduanya ini juga seimbang ya, bisa sama-sama mentok rata kanan, tapi somehow dari yang gua coba gua masih ngerasain ada micro stuttering di GPU-nya Apple dibanding Snapdragon. Gua yakin ini juga berkat optimasi yang ada di iQOO 15. Kalau pakai HP lain hasilnya mungkin aja bisa berbeda. So kalau gue tanya antara chipset flagshipnya Apple dan juga Qualcomm, kalau teman-teman punya dananya lebih pilih yang mana? Coba komen di bawah.